Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut pembahasan pematokan atau stack out gitu ya untuk survei rekayasa pertemuan 14. Dan untuk pematokan yang akan kita bahas ada pematokan lengkung vertikal gitu ya. Sebelum melakukan pematokan lengkung vertikal, ini lakukan dulu pematokan kelandaian gitu ya. Misalnya patok 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Dan adalah patok as sumbu yang berjarak setiap 50 meter dan tinggi titik 1 telah diketahui stasiunnya, misalkan stasiun 0 plus 00 D1 dengan satuan meter. Di titik 1 menurut peta perencanaan harus digali sedalam X meter. Jadi tinggi rencana titik 1 sama dengan T1 kurangi T1 pada stasiun, jadi dikurangi X gitu ya, T1 kurangi X. Dan rencana kelandaian adalah G persen. Dari rencana kelandaian ini dapat dihitung tinggi rencana titik kedua atau stasiun, misalkan 0 plus 0 50, yaitu T2 sama dengan T1 ditambah G per 100 kali 50. Demikian juga titik 3 stasiun 0 plus 100, dan selanjutnya untuk titik 3 semuanya dari titik 3 sama dengan T1 tambah G per 100 kali 100. Nah, untuk titik KN ini TN sama dengan T1 tambah G per 100 kali DN, dimana DN ini adalah jarak dari titik 1 ke titik N. Dan ini contoh T3 sama dengan T1 tambah G per 100 ya kali 100, dan sama untuk slide selanjutnya untuk titik KN DN sama dengan T1 tambah G per 100 kali DN, dimana DN ini jarak dari titik 1 ke titik selanjutnya ke N atau titik berapa. Dan ini gambar 7.17, ini adalah profil jalan dengan rencana kelandaian yang negatif atau turun gitu ya, menjadi positif atau naik gitu ya. Lebih dulu hitung tinggi rencana titik-titik 456 ya DN. Kemudian dengan cara tinggi garis bidik dihitung tinggi permukaan tanah titik 456 DN ya, sehingga dapat dihitung galian atau timbunan pada titik-titik tersebut. Dengan cara yang sama, bila pada peta dasar perencanaan ada stasiun-stasiun PLV dan ada PVI dan PTV gitu ya. Nah, di sini perbedaannya itu ada V atau vertikal gitu ya. Kalau yang horizontal kan langsung PI gitu ya. PL sama PT gitu ya. Dan maka stasiun-stasiun tersebut dipasang patok selain stasiun setiap 25 sampai 50 meter. Gambar 717C ini adalah gambar rencana lengkungan vertikal cembung. Ini di bawah gitu ya, atau naik ke atas gitu ya, terus nanti balik lagi ke bawah atau cembung. Nah, biasanya dari peta dasar perencanaan ada data-data lengkungan sebagai berikut. Ada TPVI, ini tinggi rencana titik PVI, dan G1 dan G2 persen, ini kelandaian rencana. Ada LV dengan panjang horizontal lengkung vertikal atau jarak dari stasiun PLV ke stasiun PTV gitu ya. Ini ada PLV, PVI, dan PTV. Kemudian identik gitu ya, atau bila dilakukan untuk perhitungan lengkung vertikal cekung gitu ya, gambar 717D. Nah, ini lebih ke arah bawah cekung dalam menentukan atau menghitung tinggi rencana titik-titik pada lengkungan, yaitu 23, 24, 25, 26 dan 27 TN ini ya. Ini dapat digunakan rumus seperti di atas. Dan supaya pekerjaan penggalian dan penimbunan berjalan lancar, hendaknya pada waktu pematokan vertikal patok tersebut diberi cat warna yang berlainan. Misal untuk patok yang harus digali
menggunakan warna kuning, sedangkan untuk patok yang harus ditimbun menggunakan warna merah atau menambahkan patok bambu di sebelah patok merah tersebut setinggi timbunan. Pada pematokan pinggir jalan, untuk membuat badan jalan ini ya dapat dilakukan bersama-sama pematokan as jalan dengan melihat rencana diagram super elevasi. Dari diagram super elevasi dapat dihitung tinggi rencana titik-titik di pinggir jalan tersebut. Dengan cara yang sama, pada pematokan as jalan dapat juga mematok pinggir jalan tersebut. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan tanah berupa galian dan timbunan, maka dilakukan pula pengukuran profil manjang sepanjang as jalan dan pinggir atau tepi jalan untuk memeriksa apakah sudah betul atau belum bentuk profil jalan tersebut. Apabila benar-benar sesuai dengan rancangan bentuk profil perencanaan lengkung jalan. Dan ini ada pemancangan untuk jalur pipa. Aliran dalam jalur air biasanya dengan tekanan ya, tetapi kebanyakan saluran pembuangan ini mempunyai aliran gravitasi gitu ya. Oleh karena itu pelurusan dan tanjakan untuk yang akhir ini harus lebih teliti, dan jalur air yang lebih besar juga mempunyai tanjakan tertentu karena diperlukan lubang kuras di titik rendah dan pelepasan udara di tempat tinggi. Tanjakan itu tetap karena keadaan, misalnya ada topografi yang mempengaruhi kedalaman aliran penghubung, lubang pengawas, titik lepas, outfall, dan kolam tangkap lumpur atau catch basin. Dan pada permukaan keras di mana pancang tak dapat ditanam, titik-titik ditandai dengan cat, baku besar memantul, atau kaleng tutup dengan baku menembusnya, dan lubang bor atau cara lain ya. Seorang juru ukur harus tahu sebelumnya kira-kira berapa banyak material yang akan ditimbun, di sebelah mana galian, dan mengatur panjang simpangan sesuai dengan keadaan. Gambar 243 di bawah ini menunjukkan susunan papan pancang atau paperboard gitu ya, untuk sebuah saluran pembuangan air. Papan ini biasanya berukuran 1x6 in dibaku pada tiang-tiang 2x4 in yang dibuat lancip dan ditancapkan di tanah pada kedua sisi galian bagian atas. Di sini ada paperboardnya, jadi perhatikan ini ya, di 1x6 in. Dan papan panjang biasanya ditempatkan pada sebuah angka feet bulat di atas lantai dasar atau garis alir atau permukaan dalam bawah pipa. Bangku dipasang di bagian atas papan sehingga dapat direndahkan benang dengan tegang yang akan menentukan sumbu pipa. Sebuah anjir dengan pembagian skala atau rambu khusus dipakai untuk mengukur jarak yang diperlukan dari benang ke bidang dasar pipa. Jadi garis atau benang itu menunjukkan baik garis maupun tanjakan. Benang dapat dibuat tetap tegang dengan menggantungkan bandul pada kedua ujungnya setelah dibulitkan ke baku-baku tadi. Dan dalam 243 sebagai pengganti papan panjang tetap, ini sebuah papan 2x4 dengan tabung nivo dapat ditempatkan di bagian atas panjang garis simpangan yang elevasinya diketahui. Pengukuran dilakukan dari bidang bawah papan 2x4 mendatar dengan pita ukur atau anjir berpembagian skala untuk menetapkan garis aliran. Pada beberapa pekerjaan yang punya galian lebar dan dalam, sebuah alat sifat datar atau instrumen laser dipasang dalam parit untuk menghasilkan garis dan tanjakan. Jika pipa cukup besar, alat laser dapat ditempatkan di dalamnya. Kemudian memakai profil seperti gambar 78 ya. Tanjakan untuk parit ini dirancang untuk menghindari galian dan timbunan yang berlebihan.
dan untuk memungkinkan hubungan dengan fasilitas yang lain. Ini contoh gambaran profilnya. Dan pemanjangan tanjakan gradien jalur pipa. Pemanjangan tanjakan jalur pipa pada dasarnya adalah kebalikan pelaksanaan pembuatan profil atau irisan. Walaupun dalam kedua pekerjaan sumbu harus ditandai lebih dahulu dan ditentukan titiknya dalam lokasi horizontal, dan pembuatan profil dan pemanjangan yang sebenarnya terjadi pada sebuah garis simpangan atau offset line. Ini ada gambar proses sifat daftar untuk menentukan galian atau timbunan dan memasang papan panjang pemasangan jalur pipa. Keterangan yang disampaikan pada pemborong mengenai panjang untuk meletakkan jalur pipa biasanya terdiri atas dua bagian. Pertama, menjelaskan jumlah galian atau timbunan gitu ya. Biasanya hanya sampai 0,1 feet terdekat untuk membuat penggalian parit secara kasar. Dan dua, menyediakan informasi tanjakan yang sama, pada umumnya sampai 0,01 feet terdekat untuk memberi pedoman penempatan dasar pipa. Sebenarnya pada elevasi yang direncanakan, harga-harga penggalian atau timbunan untuk bagian pertama adalah jarak-jarak vertikal dari elevasi tanah pada panjang simpangan ke dasar pipa. Setelah garis tanjakan pipa dihitung dan garis simpangan dibuat, timbunan atau galian dapat ditentukan dengan proses sifat datar seperti digambarkan pada gambar 244 gitu ya. Dan pada catatan lapangan yang bersangkutan dalam gambar D12 sebagai berikut. Nah, ini gambar catatan D12. Ini ada berbagai macam informasi gitu, ada dimulai dari BM ya, kemudian ada ground level sampai ground levelnya, dan stasiunnya gitu ya, dan elevasi stake out gitu ya yang akan dilakukan gitu ya untuk galian gitu ya. Nah, ini contohnya ada perhitungan, kemudian ada contohnya gitu ya. Kemudian di sini juga tidak lupa ada sketsa gitu ya. Dan stasiun yang dipanjangi pada jalur pipa ditulis dalam kolom 1 catatan lapangan. Kemudian hitunglah garis aliran atau elevasi lantai pipa di masing-masing stasiun. Untuk kolom 6, pasanglah alat sifat datar dan dapatkan sebuah TI dengan membaca bidikan plus pada sebuah BM. Ini titik tetap duga, contohnya HI T1 sama dengan 2,11 tambah 100,65 sama dengan 102,76. Ini di gambar 24. Elevasi di masing-masing stasiun diperoleh dari sebuah pembacaan rambu di tanah pada tiap panjang. Kolom 4 misalnya 4,07 di stasiun 1 plus 00 gitu ya. Ini lihat gambar 44 dan mengurangkannya dari T1 kolom 5 ya. Contoh 102,76 kurangi 4,07 sama dengan 98,69 di stasiun 1. Ini proses sifat datar untuk menentukan galian timbunan gitu yang tadi ya. Dan kelima, elevasi tanah dikurangi elevasi pipa sama dengan galian plus ya, atau timbunan negatif gitu ya. Ini kolom 7, contohnya min 98,69 dikurangi 95,34. Nah, ini C nya E 3,35, C ini galian gitu ya. Kemudian sini 3,35 gitu ya, galian atau timbunan ditandai dengan ujung unting-unting pada sebuah panjang simpangan yang menghadap ke sumbu, dan nomor stasiun ditulis di sisi jalan. Dalam keragaman lain yang memberikan hasil sama, pembacaan rumbu tanjakan atau grade road, ini selisih antara TI dan lantai dasar pipa ini dihitung, dan pembacaan rambu tanah pembacaan dengan rambu dipegang pada panjang ini dikurangkan daripadanya untuk memperoleh galian atau timbunan. Untuk stasiun 1 plus 00, pembacaan rambu tanjakan dengan 102,76 kurangi 95,34 ya, dengan 7,42 dan 7,42 kurangi 4,07 C atau galian tadi ya 3,35. Nah, setelah parit dikali berdasarkan galian dan timbunan yang tandanya ada pada panjang panjang dipasang. Tanda-tanda yang diperlukan untuk menempatkannya dapat dibuat dengan pensil pada panjang
simpangan selama pelaksanaan sifat datar yang sama dipakai untuk memperoleh keterangan tentang galian dan timbunan. Gambar 244 ini juga menjelaskan prosesnya. Misalkan stasiun 1+00 papan panjang akan dipasang sehingga bagian atasnya tepat 5 feet di atas lantai dasar pipa. Pemajaan rambu yang perlu untuk memasang papan panjang diperoleh dengan mengurangkan elevasi lantai dasar pipa tambah 5 feet dari TI ya, jadi 102,76 kurangi 95,34 tambah 5 itu hasilnya 2,42 feet. Ini gambar 5 gambar 24,4 gitu ya. Rambu di bawah dia 5 feet dari TI jadi 102,76 kurangi dengan 95,34 tambah 5 hasilnya 2,42 feet. Di gambar rambu dipegang pada panjang dan secara vertikal diatur kedudukannya atas perintah dari pemegang alat sifat datar sehingga pembacaan rambu 2,42 feet diperoleh. Kemudian suatu tanda dibuat pada dasar rambu di permukaan panjang. Dan untuk memudahkan proses ini, sebuah sasaran rambu atau karet gelang berwarna dapat ditempatkan di rambu pada pembacaan yang diperlukan. Kemudian beban dilekatkan ke panjang dengan bagian atasnya tepat pada tanda. Memakai paku atau menjepit jenis C galian gitu ya, dan alat sifat datar tukang kayu dipakai untuk mengadakan pendataran menyeberang galian parit. Dan sebuah paku menandai sumbu pipa ya, dipasang dengan pengukuran jarak simpangan panjang sepanjang papan. Ya, kemudian selanjutnya pasang dengan pengukuran jarak simpangan panjang sepanjang papan. Kemudian nanti dilanjut ya, hingga pengaturan peralatan untuk ditulit ataupun water pass dia digunakan untuk mengecek dasar pipanya. Dan sama ini dari bacaan lampu tadi ya, dicek lagi hingga gradien persentasenya gitu ya. Ini pengukuran naik turun lereng gunung ini juga dapat makan banyak waktu dan biaya gitu ya, sehingga seringkali sebuah metode bidang miring ini dengan yang baru dibicarakan tadi dapat dipakai ya. Ini juga prosedurnya dapat ditetapkan untuk perencanaan halaman parkir miring gitu ya. Sebuah teodolit kompas atau teodolit dipasang dengan TI sebuah kabel feet ya di atas panjang tanjakan dengan 2 dari keempat skrup penyetelan sejajar dengan garis gradien sebuah skrup pada garis dan keduanya tegak lurus padanya bila dipakai instrumen dengan 3 skrup penyetelan. Pada lingkaran vertikal dibuat pembacaan 0 derajat dan dipertahankan memakai skrup paralel gitu ya, garis bidik dimiringkan untuk menghasilkan dan dipertahankan memakai skrup paralel dan garis bidik dimiringkan untuk menghasilkan radian yang diperlukan. Misalnya turun 2 feet tiap 100 feet untuk gradien min 2%. Dengan cara sama menggunakan skrup pelintang garis bidik dapat dimiringkan untuk memasang panjang gradien pada sebuah garis tegak lurus sumbu.